Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvinda Wahyu Pratiwi Putri dengan NIM 19050760015. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kelas micro teaching via Zoom untuk materi teks narasi imajinasi kelas 7 sekolah menengah pertama. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Metodologi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Sehat ya hari ini? Sudah pada masuk semua kan teman-temannya? Ya, jumlah kalian ada berapa? Ada 36 ya, sama saya 37. Ya, benar. Sebelum mulai pelajaran, ketua kelas tolong pimpin doa dulu. Baik, silakan. Ya, di Zoom ini sudah ada 37 orang. Ini semuanya sudah mengisi presensi belum? 37 orang yang hadir di Zoom. Sudah ya presensinya via Google Classroom? Ya, benar. Oke. Ada yang tahu kita hari ini akan belajar tentang materi apa? Ya, benar. Sudah saya sampaikan ya di minggu sebelumnya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang teks narasi imajinasi. Sebentar saya izin share screen dulu ya. Ya, terlihat ya share screen-nya. Teks narasi imajinasi. Sebelum kita belajar tentang apa itu teks narasi, imajinasi, dan lain sebagainya, kita akan melihat tujuan pembelajaran kita. Jadi, tujuan pembelajaran kita ini di pertemuan 1, yaitu hari ini, dan nanti ada pertemuan 2 minggu depan, ya. Di pertemuan 1 ini kita akan menganalisis apa saja unsur teks narasi. Lalu yang kedua, menganalisis struktur teks narasi. Nanti di pertemuan kedua minggu depan kita akan menyusun kerangka teks narasi, menulis teks narasi, kemudian menyajikan teks narasi tersebut. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang materinya, lalu minggu depan kita akan menyusun teks narasi, menulis sendiri teks narasi imajinasi. Ya, betul. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya, jadi kita nanti ada 2 pertemuan ya. Ya, pertemuan sekali ini dan pertemuan selanjutnya. Ada lagi? Oke, baik, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Langsung masuk ke teks narasi imajinasi. Teks narasi atau cerita imajinasi merupakan teks yang menyajikan rangkaian kejadian yang unik dan menghibur. Jadi kalau dia nggak unik dan nggak menghibur, berarti dia bukan termasuk teks narasi imajinasi. Teks narasi imajinasi merupakan murni hasil dari imajinasi penulis atau perpaduan fakta dengan imajinasi penulis. Jadi teks narasi imajinasi ya, itu merupakan hasil imajinasi dari penulis, atau bisa juga nanti kalau seandainya kita punya pengalaman, kita bisa tuangkan dalam satu teks, lalu kita tambah dengan imajinasi kita, seperti itu. Biasanya teks narasi menceritakan kisah-kisah yang menarik dan penuh dengan imajinasi sehingga para pembaca bisa merasa terhibur saat membacanya. Bisa disimpulkan di sini bahwa teks narasi imajinasi itu memang dibuat untuk menghibur para pembacanya ya. Ya, tapi meskipun demikian, teks narasi imajinasi yang baik tetaplah teks narasi imajinasi yang mengandung pesan-pesan positif yang disampaikan dari penulis kepada pembacanya. Benar. Jadi setelah kita membaca teks narasi imajinasi, kita diharapkan mendapatkan satu ilmu baru seperti itu.
Sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Kita masuk ke bagian ini. Unsur dalam teks narasi. Di dalam teks narasi terdapat 4 unsur utama. Ya. Jadi 4 unsur utama dalam teks narasi ini, yang pertama ada tema, lalu ada latar, kemudian penokohan dan juga alur. Tema sendiri merupakan gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu tulisan. Ya, tema ini penting ya di dalam sebuah teks narasi imajinasi, karena bisa dikatakan tema ini yang mendasari teks narasi imajinasi ini berkembang. Ada yang tahu tidak apa saja contoh-contoh tema? Betul, bisa tema persahabatan, biasanya kita temukan di teks-teks narasi, ada tema ya keluarga. Lalu yang kedua ada latar. Latar sendiri merupakan keterangan mengenai ruang, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa. Jadi latar ini bisa dikatakan tempat, waktu, dan juga suasana peristiwa itu terjadi, cerita itu terjadi, seperti itu. Jadi dari keterangan ini berarti dapat disimpulkan apa? Latar itu ada berapa? Ada 3 ya. Ada latar ruang atau latar tempat, latar waktu, dan juga latar suasana. Kalau ruang atau tempat itu biasanya seperti latarnya di ruang kelas atau latarnya di lapangan bola, seperti itu. Kalau waktu, latarnya itu pagi hari atau siang hari atau sore hari, tergantung. Nanti bisa dilihat dari teksnya. Lalu suasana itu biasanya suasananya tuh sedih atau senang atau terharu dan sebagainya. Biasanya kalau untuk latar ruang, latar waktu dan latar suasana ini tersirat. Jadi tidak seperti latar ruang yang tersurat. Latar waktu dan juga suasana ini biasanya tersirat. Lalu untuk yang ketiga, unsur yang ketiga ada penokohan. Jadi penokohan merupakan gambaran watak atau karakter. Kalau tokoh itu orangnya bagaimana? Orangnya. Kalau penokohan merupakan bagaimana karakter dari orang tersebut, seperti itu. Jadi penokohan ini bisa dikatakan berkaitan dengan sikap, keinginan, ketertarikan, emosi, dan juga pesan moral para tokoh di dalam sebuah cerita. Ya, lalu ada yang keempat, unsur yang keempat merupakan alur. Alur sendiri merupakan rangkaian peristiwa dalam suatu cerita. Jadi, alur ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada alur maju, alur mundur, dan juga alur campuran. Alur maju sendiri biasanya menceritakan dari awal cerita itu terjadi sampai akhir bagaimana bagaimana konflik-konflik yang berada di dalam cerita itu diselesaikan. Kalau alur mundur itu mundur seperti itu. Jadi kalau bahasanya anak-anak zaman sekarang tuh flashback gitu. Jadi kita flashback ke belakang. Kita udah ada di satu masa depan, ibaratnya kita ada di masa depan, terus kita flashback ke belakang, melihat lagi, menceritakan kembali apa yang telah terjadi di belakang gitu, di waktu yang sudah lalu, seperti itu. Kalau untuk alur campuran sendiri itu biasanya alurnya maju mundur. Ya, bisa jadi mungkin saat itu tokohnya sedang memikirkan masa lalunya, seperti itu. Di kesehariannya dia memikirkan masa lalunya, atau di masa lalunya, atau kita ada di sini di masa ini, lalu kita berpikir jauh ke depan, bagaimana nanti kalau seandainya begini seperti itu. Lalu materi selanjutnya ada struktur teks narasi imajinasi. Oh ya, untuk unsur dalam teks narasi imajinasi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Saya lanjut kalau seperti itu.
Yang selanjutnya ada struktur teks narasi imajinasi. Struktur teks narasi imajinasi ini sangat penting ya. Jadi kalau seandainya kita ingin membuat sebuah teks narasi imajinasi yang baik, kita harus memenuhi strukturnya seperti itu. Apa saja strukturnya? Ada orientasi, ada komplikasi, ada resolusi, dan ada koda. Kalau unsur tadi kita bisa bolak-balik, ini urutannya. Kalau untuk struktur nggak boleh dibolak-balik. Ya nggak boleh ya. Kenapa? Karena nanti kalau dibolak-balik ceritanya akan nggak tidak terstruktur. Namanya juga struktur kan. Nah, ya untuk orientasi sendiri, orientasi itu merupakan bagian pengenalan atau bagian pembukaan dari sebuah teks narasi imajinasi. Jadi di dalam orientasi ini biasanya kita sebagai pembaca itu dikenalkan dengan tokoh, latar tempat, waktu, suasana, wataknya tokoh, hingga kita dikenalkan dengan konflik apa yang akan terjadi setelah ini. Biasanya ada disinggung sedikit-sedikit seperti itu tentang konflik yang akan terjadi, tapi belum masuk ke konfliknya karena kita masih pengenalan di sini. Lalu untuk struktur yang kedua, komplikasi. Kalau di komplikasi ini, baik pembaca atau kita akan dibawa menuju konflik yang lebih dalam. Jadi di orientasi tadi kita sudah dikenalkan dengan konflik secara tersirat. Nah, di komplikasi ini kita dibawa lagi lebih dalam, ya, ke dalam konflik yang terjadi. Nah, selanjutnya ada resolusi. Jadi setelah ada masalah di komplikasi, kemudian pembaca akan dibawa ke penyelesaiannya di resolusi. Tapi resolusi ini belum bisa dikatakan sebagai akhir dari sebuah teks narasi imajinasi. Karena apa? Iya benar, karena kita masih punya satu struktur yang lain, yakni koda. Koda baru bisa disebut sebagai struktur puncak dalam teks narasi imajinasi. Jadi di dalam koda nanti akan dijelaskan bagaimana akhir cerita yang didapatkan oleh si tokoh. Apakah si tokoh ini akan berakhir bahagia atau bahkan sedih, atau bahkan cerita itu akan menggantung seperti itu. Jadi sampai di sini untuk unsur dan juga struktur dalam teks narasi imajinasi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas ya? Baik. Nah, di sini ada contoh teks narasi imajinasi Elsa dan Jagung Emas. Ya, teksnya ini sudah Ibu kirimkan di Google Classroom. Ya, silakan dibuka karena di sini bakalan susah untuk membaca fullnya, untuk membaca lengkapnya. Jadi silakan dibuka. Kita sama-sama mengidentifikasi ya, untuk struktur dan juga unsur teks narasi imajinasi di teks Elsa dan Jagung Emas. Ya, Ibu beri waktu dulu untuk kalian membaca. Silakan. Cukup ya waktunya ya? Cukup. Kita mulai dari unsurnya terlebih dahulu. Untuk latar, di manakah latar cerita dari Elsa dan Jagung Emas ini? Latar tempatnya dulu deh. Latar tempat di mana? Ya, silakan. Gubuk Tua. Ini ya yang di kalimat pertama ini ya. Di dalam sebuah gubuk tua hiduplah seorang gadis yang bernama Elsa. Ya, betul sekali. Lalu selanjutnya di mana? Pinggir jalan. Ya, di pinggir jalan ini, di kalimat pertama paragraf kedua, di pinggir jalan. Yang lain
Bisa menemukan ya? Ya, bisa. Lalu yang terakhir atau masih ada lagi? Ya, yang terakhir ada di belakang rumah Elisa. Belakang rumah ini bisa disebut juga kalau kita kebun ya, kayaknya lebih ke kebun seperti itu. Ada lagi? Habis ya? Ya, kalau latar waktunya ada yang tahu? Kenapa tuh bisa pagi hari? Ya, latar waktunya kenapa bisa pagi hari? Karena Elisa hendak berangkat kerja. Biasanya orang berangkat kerja itu identiknya dengan pagi hari ya. Ya, lalu terus ada lagi nih latar waktunya itu sehari-hari, karena ini ceritanya nyambung seperti itu. Jadi nggak cuma satu hari. Ya, terus untuk latar suasananya ada sedih. Ada nggak sedihnya? Sedih melihat ini ya, melihat kakeknya ya, itu lebih ke iba terus juga ya bahagia saat mereka menemukan ternyata biji itu adalah jagung emas. Bingung karena Elisa diberi kakek itu sebuah kain, padahal Elisa sudah menolak itu. Lalu untuk penokohannya ya, di sini tokohnya siapa aja? Tokohnya dulu siapa aja? Ya, ada Elisa, ada ibunya, ayahnya. Ayah Elisa kan di sini hanya disebutkan satu kali. Iya. Ya, kalau ayah Elisa itu bukan sebagai tokoh ya kalau di sini, karena tidak terlibat langsung di dalam cerita. Iya, benar. Ya, Elisa, ibunya, adiknya, dan kakek. Kalau untuk sifat penokohan, watak tokohnya, ya benar sekali, Elisa itu baik hati, sabar, penolong. Ya, kakeknya juga baik karena dia ditolong, terus dia memberikan, karena tidak enak hati jadi dia membalikan lagi apa yang sudah dianunya ya. Lalu untuk alur maju ya sih ya, bagus sekali. Lalu kemudian untuk struktur di dalam teks narasi Elisa dan Jagung Emas. Untuk orientasinya, gimana orientasinya, pengenalannya? Paragraf ke 1 ya, paragraf pertama atau ke 1. Di sini dikenalkan kalau Elisa itu hidup di sebuah gubuk tua. Iya, terus tinggalnya bersama adik dan ibunya karena ayahnya sudah tiada. Mereka menghidupi kebutuhan mereka dengan bekerja. Elisa dan adiknya sudah tidak bersekolah lagi. Ya, lalu untuk komplikasinya ada di, ya benar sekali, ada di paragraf kedua dan ketiga. Komplikasinya di sini masuk ke dalam konflik, bagaimana Elisa memilih antara untuk tetap berangkat kerja dan mengabaikan si kakek yang kesakitan, atau menolong si kakek dengan konsekuensi ia akan terlambat ke tempat kerja. Dan ternyata Elisa di sini memilih untuk menolong sang kakek seperti itu. Di sini nih yang menjadikan komplikasi ini kompleks seperti itu, karena di sini ada masalah-masalahnya gitu. Lalu ada resolusi paragraf berapa? Paragraf ke-4 ya. Di sini resolusi paragraf ke-4. Jadi setelah Elisa menolong si kakek, ternyata si kakek memberikan kain dan dia bingung. Sebenarnya dia sudah menolak, tapi si kakek ini terus memberikan kain itu pada Elisa. Jadi Elisa membawa kain tersebut pulang, dan sampai di rumah kain itu ternyata saat dibuka berisi 3 biji jagung. Akhirnya ibunya memutuskan untuk, ya benar, menanam jagung tersebut di belakang rumahnya. Lalu untuk
Kodanya ada di tentu saja paragraf terakhir atau paragraf kelima. Ya, mereka ternyata biji jagung tersebut adalah jagung emas, seperti itu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa di kode ini ditentukan nasib dari si tokoh, seperti itu. Nah, kalau kalian lihat-lihat nih di paragraf kelima, si tokoh ini bernasib apa? Apakah senang? Senang karena dapat uang ya, dapat biji emas. Iya, senang dapat biji emas. Ya, benar. Nggak sedih ya mereka? Iya, nggak sedih. Mereka senang karena sekarang mereka mendapatkan keberuntungan. Mereka tidak harus hidup dengan seadanya seperti sebelumnya, dengan ya seperti itu. Mereka dapat hidup sejahtera. Nah, kesimpulan dari materi kita hari ini adalah teks narasi itu adalah teks yang berisi imajinasi penulisnya yang bertujuan untuk menghibur para pembaca, namun tetap memiliki nilai nasihat di dalamnya. Lalu untuk unsur-unsur yang ada di teks narasi imajinasi ada alur, ada latar, kemudian ada penokohan, dan juga ada tema. Kemudian untuk struktur, di dalam teks narasi itu ada strukturnya ada orientasi, ada komplikasi, kemudian ada resolusi, dan juga ada kode. Ingat ya, struktur di dalam teks narasi imajinasi tidak dapat diubah-ubah urutannya. Ya. Nah, ini ada link gitu. Ada link. Ini juga saya sudah kirimkan bersamaan dengan teksnya tadi. Di bawah teks itu linknya ini bisa kalian gunakan untuk belajar mandiri ya semuanya. Karena minggu depan kita akan membuat teks narasi imajinasi. Jadi selain sekarang ini kalian juga bisa membaca materi lebih lanjut di link yang sudah saya kirim, seperti itu. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Jangan lupa ini linknya, videonya, terus bukunya itu dibuka ya. Iya, jangan cuma dijadiin pajangan aja. Iya, harus dibuka, oke? Sip. Wah, selesai. Bentar. Nah, baik. Karena mengingat waktu kita sudah habis ya, jam pelajaran kita sudah habis, mungkin dicukupkan sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Minggu depan kita ketemu lagi. Ya, jangan lupa untuk dibuka-buka itu tadi linknya yang sudah saya berikan. Minggu depan kita akan membuat teks narasi imajinasi sendiri. Jadi boleh dari sekarang kalian menentukan temanya, lalu menentukan nama tokohnya atau alurnya, boleh sekali. Jadi nanti tapi belum boleh membuat teksnya seperti itu. Nanti ada langkah-langkahnya soalnya. Ya, cuman boleh menentukan gambaran kasarnya lah. Ya, seperti itu. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya cukupkan sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Ya, saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya, sama-sama. Sebelum mengakhiri pelajaran, ketua kelas boleh pimpin doanya dulu. Baik, terima kasih lagi semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri untuk pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Ya, boleh keluar dari Zoom ya.